Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Faiza dari kelas 2A Biologi Sains dengan NIM 200340919 Universitas Cokro Aminoto Palopo. Saya sangat penting sebab manajemen laboratorium mampu mengolah laboratorium agar lebih efektif dan efisien, dan juga apabila ditinjau dari beberapa aspek seperti keselamatan kerja, kesehatan dan keberhasilan kerja, manajemen laboratorium mampu mengolah, menata, merawat dan mengendalikan seluruh hal-hal yang ada di laboratorium, baik itu alat, bahan maupun laboran dan praktikan. Hal-hal yang perlu dilakukan ketika ingin melakukan praktikum membuat larutan. Yang pertama, dalam pembuatan HCl 0,1N yang perlu disiapkan seperti alatnya: labu ukur 100 ml, pipet tetes, gelas ukur. Adapun bahannya berupa HCl pekat 37% dan Aquades. Adapun cara membuatnya, yang pertama, sediakan 3,8 ml atau 37% HCl pekat dalam gelas ukur. Kemudian pindahkan ke dalam labu ukur sebanyak 10 ml untuk diencerkan menggunakan Aquades. Kemudian kocok larutan tersebut hingga menjadi homogen. Ketika larutan tersebut sudah homogen, kita tambahkan lagi Aquades hingga mencapai batas labu ukur, dan jadilah larutan HCl encer yang telah diencerkan. Adapun yang kedua, dalam pembuatan H2SO4 0,2N, alat yang dibutuhkan yaitu labu ukur 100 ml, pipet tetes dan gelas ukur. Selanjutnya, bahan yang dibutuhkan seperti H2SO4 sekitar 55,5 ml dan Aquades. Adapun cara membuatnya, yang pertama, isilah labu ukur dengan 300 ml Aquades. Kemudian tambahkan sekitar 55,5 ml H2SO4 atau asam sulfat pekat secara perlahan. Kemudian kocok sebentar hingga larutan homogen. Sama seperti praktikum sebelumnya, tambahkan lagi Aquades hingga batas labu ukur, dan jadilah larutan H2SO4 yang telah diencerkan. Dalam dua percobaan tadi, ada perbedaan yang perlu kita perhatikan dan pahami. Pada pembuatan larutan yang kedua, bahan yang pertama dimasukkan ke dalam labu ukur itu adalah Aquades, sedangkan pada percobaan yang pertama yang dimasukkan adalah HCl. Mengapa hal ini kita lakukan? Hal ini kita lakukan sebab sifat dan konsentrasi yang tinggi dari asam sulfat atau H2SO4 yang menimbulkan panas ini mampu membuat letupan, dan hal ini perlu kita hindari agar terhindar dari kecelakaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga keamanan dalam melakukan praktikum. Yang pertama, jangan sembarangan menyentuh secara langsung bahan-bahan tanpa menggunakan APD. Yang kedua, selalu ingat keamanan, kesehatan, dan keselamatan dalam melakukan praktikum. Yang ketiga, selalu ingat pepatah sedia payung sebelum hujan. Dalam hal ini, sediakan alat-alat pelindung seperti kain yang siap dibasahi maupun fire extinguisher di tempat yang mudah dijangkau ketika hal yang tidak diinginkan terjadi. Menurut saya sangat penting, sebagaimana pentingnya sebuah manajemen laboratorium. Saya mengatakan hal ini sebab dalam pandangan saya, seorang laboran adalah pengawas, penggerak sekaligus pelaksana dalam menjalankan dan melindungi laboratorium.
Sebagai seorang praktikan, kita dapat melakukan beberapa cara. Salah satunya penetralan apabila limbah termasuk ke dalam B3. Yang pertama yaitu apabila limbah ini bersifat asam, kita dapat menetralkannya dengan menambahkan bahan ataupun larutan yang juga bersifat basa agar menjadi netral. Begitu pula sebaliknya, apabila limbah kita ini bersifat basa, kita bisa menambahkan larutan yang bersifat asam agar limbah ini bersifat netral kembali. Adapun cara yang kedua bisa menggunakan cara pengendapan atau sedimentasi, koagulasi, dan fluktuasi. Namun hal ini kadang dinilai kurang baik sebab sewaktu-waktu limbah mampu berkontraksi lagi apabila terkena bahan ataupun limbah lainnya. Jadi ada baiknya terlebih dahulu dinetralkan untuk tetap menjaga lingkungan tidak tercemar. Sebelum menjawab pertanyaan, terlebih dahulu kita harus mengetahui fungsi-fungsi dari alat yang telah disebutkan. Yang pertama ada pipet 10 ml. Pipet ini biasanya digunakan untuk mengambil 5-10 ml larutan. Yang kedua itu ada pipet tetes. Pipet ini bukanlah alat untuk mengukur, melainkan hanya pipet yang sekedar digunakan untuk mengambil larutan sedikit demi sedikit. Yang ketiga ada pipet dengan ukuran 2 ml. Pipet ini digunakan pada larutan maksimal 2 ml atau kurang dari itu. Yang keempat ada bal pipet. Bal pipet ini adalah karet yang berbentuk bola untuk menyedot bahan lewat pipet. Bisa dilihat pada gambar. Nah, dalam melakukan sebuah praktikum, terutama yang membutuhkan keakuratan pengukuran, dianjurkan menggunakan pipet dengan ukuran yang paling mendekati dengan volume yang akan kita ambil, yakni dalam hal ini kita akan menggunakan pipet dengan volume 2 ml dan bal pipet. Adapun cara menggunakannya, pertama tuangkan larutan utama ke dalam gelas ukur terlebih dahulu, kemudian ambil 1,5 ml dengan pipet 2 ml yang sudah ada bal pipetnya. Dengan menggunakan pipet ini, maka diyakini tingkat keakuratannya lebih baik daripada pipet di atas atau di bawahnya. Jika hal ini terjadi, pastikan bahan-bahan yang terbakar bukanlah bahan-bahan yang memungkinkan adanya ledakan atau letupan. Yang kedua, pastikan tidak ada bahan-bahan atau alat lainnya yang berada di area kecelakaan praktikum terjadi. Yang ketiga, menyeru kepada semua orang untuk menjauh dari api atau kecelakaan praktikum. Dan jika bisa, usahakan jangan panik, sebab jika kita panik, kita akan sulit berkonsentrasi. Yang keempat, sesegera mungkin mengambil kain basah untuk memadamkan api, atau bisa juga kita menggunakan fire extinguisher.